Kota Auroria melayang anggun di atas awan, menjadi simbol kemajuan peradaban manusia. Dengan teknologi Nimbus Core, sebuah sistem energi canggih yang memanfaatkan daya dari awan, kota ini tidak hanya terapung di udara tetapi juga menjadi pusat kemewahan dan inovasi. Gedung-gedung tinggi yang berkilauan, jalanan yang dipenuhi kendaraan melayang, dan lampu kota yang memancarkan cahaya keemasan menciptakan pemandangan magis setiap malam. Namun, di balik keindahan ini, terdapat ketidakseimbangan sosial yang nyata. Warga di pusat kota menikmati kehidupan serba mewah, sementara mereka yang tinggal di pinggiran hanya mendapatkan sisa-sisa kemakmuran. Talia Neris, seorang ilmuwan muda berusia 27 tahun, bekerja di Auroria Research Center, pusat penelitian teknologi kota. Talia dikenal cerdas, berdedikasi, tetapi sering diabaikan oleh para seniornya karena usianya yang muda. Suatu sore, ketika ia sedang meneliti data dari Nimbus Core, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pola fluktuasi energi yang tidak konsisten. Ia mencoba menganalisis ulang datanya, berpikir mungkin ada kesalahan pengukuran, tetapi hasilnya tetap sama. Pola-pola tersebut menunjukkan bahwa sistem gravitasi kota mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dengan rasa penasaran, Talia menggali lebih dalam. Ia menemukan bahwa konsumsi energi kota meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, jauh melebihi kapasitas regenerasi Nimbus Core. Teknologi ini awalnya dirancang untuk mendukung kota selama ratusan tahun, tetapi eksploitasi sumber daya awan secara berlebihan telah memperpendek umur sistem tersebut. Malam itu, Talia memutuskan untuk membawa temuannya ke Dewan Kota. Dalam pertemuan yang penuh formalitas, ia mempresentasikan hasil penelitiannya kepada para anggota Dewan, termasuk Vera KL, pemimpin Nimbus Corp, perusahaan yang mengendalikan seluruh sistem energi kota. Talia menjelaskan dengan rinci bagaimana pola ketidakstabilan ini, jika tidak segera ditangani, bisa menyebabkan keruntuhan gravitasi kota. Namun respons Dewan sangat mengecewakan. Vera KL dengan senyum dinginnya menepis kekhawatiran Talia. Nimbus Core adalah teknologi yang tidak tertandingi. Mesin ini dirancang untuk bertahan selamanya. Tidak ada alasan untuk panik hanya karena beberapa fluktuasi kecil. Anggota Dewan lainnya yang sebagian besar adalah pendukung Vera mengangguk setuju. Mereka menganggap Talia hanya seorang ilmuwan muda yang terlalu paranoid. Talia keluar dari ruang pertemuan dengan perasaan marah dan frustrasi. Ia tahu apa yang ia temukan bukanlah hal kecil. Data tidak pernah berbohong. Ketika malam tiba, ia kembali ke laboratoriumnya, menatap layar yang penuh dengan grafik dan angka. Pikiran Talia dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa yang akan terjadi jika kota ini benar-benar kehilangan daya angkatnya? Sementara itu, di sudut lain kota, sebuah kelompok bernama The Grounded mulai menarik perhatian. Mereka adalah sekumpulan pemberontak yang percaya bahwa manusia tidak seharusnya hidup di atas awan. Dipimpin oleh seorang pria karismatik bernama KL Drayden, The Grounded menyebarkan pesan bahwa kehidupan di Auroria hanyalah ilusi sebuah kemewahan yang dibangun di atas eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Mereka mendesak warga untuk meninggalkan kota dan kembali ke bumi, tempat mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih seimbang. Talia menghubungi sahabatnya, Jackson Flar, seorang teknisi berbakat di pusat energi. Ia menceritakan temuannya kepada Jackson, berharap mendapatkan dukungannya. Jackson, yang telah lama bekerja dengan mesin Nimbus Core, terkejut mendengar penemuan Talia. Ia mengatakan bahwa beberapa teknisi lain juga mulai memperhatikan adanya masalah kecil. Tetapi mereka tidak berani berbicara karena takut kehilangan pekerjaan. Jika benar ini seburuk yang kau katakan, ujar Jackson, kita tidak bisa menunggu Dewan Kota. Kita harus menyelidiki lebih jauh sendiri. Talia dan Jackson yang memutuskan untuk bekerja sama secara diam-diam mencari bukti lebih lanjut tentang kerusakan Nimbus Core. Namun di balik keindahan malam di Auroria, bayangan konflik dan kehancuran mulai terasa, menandakan bahwa waktu mereka untuk bertindak sangat terbatas. Keesokan harinya, Talia dan Jackson mulai bekerja diam-diam. Mereka menyelidiki lebih jauh tentang ketidakstabilan Nimbus Core menggunakan akses terbatas mereka ke sistem pusat energi. Dengan bantuan perangkat analisis canggih milik Talia, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Inti Nimbus Core tidak hanya kehilangan efisiensinya, tetapi juga mengalami kerusakan struktural. Selama bertahun-tahun, penggunaan energi kota telah melebihi kapasitas regenerasi awan. Dan eksploitasi ini secara perlahan tetapi pasti melemahkan seluruh sistem. Masalahnya, kerusakan ini sudah mencapai tahap
yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan pengurangan konsumsi energi. Jika eksploitasi awan tidak dihentikan segera, Nimbus Core akan mengalami kegagalan total, yang berarti seluruh kota Auroria akan kehilangan daya angkatnya dan jatuh ke bumi. Di sisi lain, konflik sosial di kota semakin meningkat. The Grounded, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kelompok kecil, mulai mendapatkan dukungan dari warga pinggiran kota yang merasa terabaikan oleh kebijakan Dewan Kota. Mereka mengadakan aksi protes di beberapa lokasi strategis, termasuk dekat pusat kota, membawa spanduk bertuliskan, "Kembali ke bumi adalah solusi, dan awan bukan tempat untuk hidup." Pemimpin mereka, K.L. Drayden, menjadi suara utama gerakan ini, menyampaikan pidato penuh semangat yang menyebut kehidupan di atas awan sebagai ilusi yang rapuh. Teknologi ini bukanlah keajaiban, melainkan kutukan. Kita tidak bisa terus hidup dengan menghisap sumber daya yang akan habis. Ketika kota ini jatuh, hanya mereka yang di pusat kekuasaan yang akan selamat. Kita hanya akan menjadi korban, seru KL di hadapan kerumunan. Namun Dewan Kota di bawah pengaruh kuat Vera KL tidak menganggap kelompok ini sebagai ancaman serius. Mereka bahkan memerintahkan pasukan keamanan untuk membubarkan protes dengan paksa. Ketegangan antara kelompok pemberontak dan pemerintah meningkat drastis, menyebabkan beberapa bentrokan kecil di pinggiran kota. Di tengah situasi yang semakin kacau, Talia dan Jackson memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam pusat kendali Nimbus Core. Namun, akses mereka terbatas. Jackson mengusulkan untuk mencoba jalur ilegal dengan meretas sistem keamanan Nimbus Core, meskipun risikonya besar. Jika ketahuan, mereka bisa ditangkap dan dihukum berat oleh Dewan Kota. Tetapi Talia tahu, tanpa data lebih lanjut, mereka tidak akan bisa membuktikan betapa seriusnya kerusakan yang terjadi. Saat mereka memulai misi diam-diam ini, Talia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa data gravitasi kota yang ia temukan menunjukkan pola aneh fluktuasi ini lebih parah di area yang dekat dengan pusat eksploitasi awan. Setelah beberapa jam, mereka menemukan fakta yang mencengangkan. Nimbus Core bukan hanya mengalami tekanan karena penggunaan energi kota, tetapi juga karena adanya eksploitasi tambahan yang tidak terdaftar dalam catatan resmi. Dengan kata lain, ada aktivitas ilegal yang menggunakan energi Nimbus Core secara besar-besaran tanpa persetujuan resmi. Talia curiga bahwa ini adalah ulah Vera KL dan korporasinya. Ia menduga Vera telah memanfaatkan Nimbus Core untuk mendukung proyek-proyek pribadi yang menghasilkan keuntungan besar tanpa peduli pada dampaknya terhadap kota. Namun tanpa bukti yang cukup, tuduhan ini tidak akan dipercaya oleh siapapun. Di sisi lain, ketegangan antara Talia dan Jackson mulai muncul. Jackson, meskipun setia membantu Talia, merasa takut dengan risiko yang mereka hadapi. "Talia, ini terlalu besar untuk kita. Bahkan jika kita tahu kebenarannya, siapa yang akan percaya? Dewan Kota, mereka semua berada di bawah kendali Vera. Kita hanya 2 orang melawan seluruh sistem." Namun, Talia tetap teguh pada pendiriannya. "Jika kita tidak melakukan sesuatu, Jackson, siapa lagi? Kota ini akan jatuh, dan kita tahu itu. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat semuanya hancur." Malam itu, situasi di kota semakin memburuk. Protes besar-besaran terjadi di beberapa titik, sementara pasukan keamanan bertindak semakin agresif untuk menekan pemberontakan. Di tengah kekacauan, Vera Kyle muncul di media kota, memberikan pernyataan publik. Dengan senyum manipulatifnya, ia mengatakan Nimbus Core tetap stabil. "Teknologi kita adalah puncak kemajuan manusia. Jangan biarkan kelompok fanatik seperti The Grounded menanamkan ketakutan. Auroria akan terus bertahan." Pernyataan ini memperburuk situasi, membuat banyak warga semakin terpecah antara mereka yang percaya pada Vera dan mereka yang mendukung The Grounded. Talia dan Jackson yang akhirnya mendapatkan akses ke pusat kendali Nimbus Core. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa sistem inti, alarm keamanan berbunyi. Talia menyadari bahwa mereka telah ditemukan. Dengan waktu yang semakin menipis, mereka harus memutuskan, melarikan diri, atau tetap mencari bukti yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan kota. Malam itu, kota Auroria diguncang oleh sesuatu yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sebuah alarm darurat yang jarang berbunyi kini menggema di seluruh kota. Warga yang biasanya tenang menjalani kehidupan di atas awan, mulai keluar dari rumah mereka, melihat ke langit yang gelap dengan awan tebal berputar di atas kota. Gravitasi kota mulai tidak stabil. Di beberapa wilayah, seperti distrik pusat,
Gedung-gedung mulai melayang lebih tinggi dari permukaan jalan. Sementara di wilayah pinggiran, jalan-jalan mulai turun perlahan, seolah tertarik kembali ke bumi. Talia dan Jackson, yang baru saja berhasil lolos dari pusat kendali Nimbus Core setelah menyusup diam-diam di bab sebelumnya, menyaksikan dengan mata kepala sendiri kerusakan yang kini terjadi secara nyata. "Kita tidak punya banyak waktu lagi," ujar Talia dengan suara penuh kekhawatiran. "Kalau sistem ini benar-benar runtuh, kita semua akan jatuh bersama kota ini." Namun masalah tidak berhenti di sana. Badai besar mulai terbentuk di sekitar kota. Awan yang dulu stabil dan dipanen sebagai sumber energi kini berubah menjadi arus liar yang memperparah ketidakstabilan gravitasi. Kota Auroria, yang biasanya terlihat tenang dan damai, berubah menjadi tempat penuh bahaya. Sementara itu, Dewan Kota memanggil rapat darurat. Vera Kyle, yang masih memegang kendali penuh atas Nimbus Core, mencoba meyakinkan para anggota dewan bahwa semua ini hanyalah efek sementara. "Sistem kita masih dalam kendali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya dengan suara tegas. Namun beberapa anggota dewan mulai meragukan klaimnya. Salah satu dari mereka, seorang ilmuwan senior bernama Elias Van, mencoba berbicara. "Kita harus menghentikan eksploitasi awan segera. Jika tidak, kita tidak hanya akan kehilangan kota, tetapi nyawa ribuan warga juga akan terancam." Namun, seperti biasa, Vera menolak. Penghentian eksploitasi berarti menghentikan seluruh aktivitas kota. Itu tidak mungkin. Kita harus fokus memperbaiki sistem, bukan menyerah pada ketakutan, katanya sambil mengabaikan kekhawatiran yang ada. Keputusan Vera membuat Talia semakin yakin bahwa tindakan harus segera diambil, meskipun tanpa restu dari Dewan Kota. Di tengah kekacauan, Talia dan Jackson kembali ke laboratorium rahasia di distrik pinggiran. Mereka mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan kota, meskipun tahu risiko yang mereka hadapi. Jackson menunjukkan data terbaru yang mereka dapatkan dari pusat kendali Nimbus Core. "Talia, ini lebih buruk dari yang kita pikirkan. Jika kita tidak segera mengurangi konsumsi energi, Nimbus Core akan benar-benar kolaps dalam hitungan hari atau mungkin jam." Namun, upaya mereka untuk merumuskan solusi tidak berjalan mulus. Kelompok pemberontak The Grounded, yang melihat kekacauan ini sebagai pembenaran atas ideologi mereka, mulai bertindak lebih agresif. Mereka memanfaatkan kepanikan warga untuk menyebarkan pesan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah meninggalkan kota dan kembali ke bumi. Sebagian warga yang merasa putus asa mulai bergabung dengan mereka. Bentrokan antara pasukan keamanan dan pemberontak terjadi di berbagai sudut kota, menambah kerusakan di tengah situasi yang sudah genting. Talia sadar bahwa konflik ini hanya akan mempercepat kehancuran. Ia mencoba menghubungi beberapa anggota dewan yang lebih rasional, termasuk Dr. Elias Van, untuk meminta dukungan. Melalui panggilan rahasia, ia meyakinkan Elias bahwa menghentikan eksploitasi awan adalah satu-satunya jalan keluar, setidaknya untuk sementara. Elias setuju, tetapi ia memperingatkan Talia bahwa melawan Vera berarti melawan seluruh sistem. "Jika engkau ingin melawan Vera, kau harus siap menghadapi risiko kehilangan segalanya," kata Elias. Di luar, badai semakin parah. Angin kencang dan hujan deras mulai menghantam beberapa bagian kota. Warga semakin panik ketika salah satu distrik di bagian pinggiran tiba-tiba kehilangan gravitasi sepenuhnya, menyebabkan bangunan dan kendaraan melayang tak terkendali. Banyak yang terluka dan pasukan penyelamat kewalahan menangani situasi. Di tengah kekacauan ini, Vera Kyle muncul di siaran langsung kota untuk sekali lagi menenangkan warga. Dengan senyum yang penuh manipulasi, ia berkata, "Kota Auroria adalah simbol kekuatan manusia. Kita tidak akan runtuh hanya karena badai ini. Percayalah pada sistem. Percayalah pada teknologi kita." Namun, di balik layar, Vera telah memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan evakuasi rahasia bagi dirinya sendiri dan beberapa petinggi korporasi. Bagi Vera, keselamatannya lebih penting daripada seluruh kota. Talia dan Jackson yang menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan eksploitasi Nimbus Core secara manual, meskipun itu berarti menghadapi Vera secara langsung. Dengan badai yang semakin mendekat dan kota yang terus kehilangan kestabilannya, mereka tahu bahwa keputusan yang salah bisa berarti akhir dari Auroria. Kekacauan di kota Auroria semakin menjadi. Badai terus mengamuk, dan lapisan awan yang menopang kota semakin melemah. Warga kini terpecah dalam 3 kelompok. Mereka yang tetap percaya pada Dewan Kota dan teknologi Nimbus Core,
Pendukung The Grounded yang mulai mengungsi ke bagian bawah kota untuk mencari jalan kembali ke bumi, dan kelompok kecil yang memutuskan untuk tetap bertahan dengan harapan bahwa solusi akan segera ditemukan. Di tengah kondisi yang semakin genting, Talia dan Jackson menyadari bahwa mereka tidak bisa menunggu bantuan dari Dewan Kota. Vera KL telah menutup semua akses menuju pusat kendali Nimbus Core. Dan langkah-langkah yang diambil Dewan hanya bersifat kosmetik, lebih untuk menjaga citra daripada menyelamatkan kota. Jackson, dengan segala keterampilan teknisnya, mengingat sebuah proyek lama yang pernah ia baca di arsip rahasia Pusat Energi. Skyweaver, teknologi purba yang dirancang untuk menyeimbangkan gravitasi kota tanpa merusak sumber daya awan. Namun, proyek ini dihentikan bertahun-tahun lalu karena dianggap tidak efisien oleh korporasi Vera. Skyweaver adalah satu-satunya harapan kita, kata Jackson. Tapi masalahnya, alat itu disimpan di salah satu fasilitas tertutup milik Vera dan dijaga dengan sangat ketat. Talia tahu bahwa mendapatkan Skyweaver tidak akan mudah. Fasilitas itu berada di distrik pusat yang kini menjadi wilayah paling berbahaya akibat gravitasi yang tidak stabil. Gedung-gedung melayang liar, jalanan pecah, dan badai menambah ancaman di setiap sudut. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak bergerak sekarang, kota ini akan jatuh dalam hitungan jam, ujar Talia tegas. Mereka memutuskan untuk merekrut bantuan. Talia menghubungi beberapa warga yang sebelumnya ia bantu ketika mempelajari masalah Nimbus Core. Salah satunya adalah Erin Solas, seorang pilot drone berpengalaman yang sering bekerja di distrik pusat. Erin setuju untuk membantu dengan syarat sederhana. Kalau kalian berhasil menyelamatkan kota ini, pastikan Dewan tidak melupakan warga pinggiran seperti kami. Tim kecil itu, yang terdiri dari Talia, Jackson, Erin, dan 2 teknisi lainnya, mulai merencanakan misi pencurian Skyweaver. Jackson menggunakan pengetahuannya tentang sistem keamanan korporasi Vera untuk memetakan jalur aman menuju fasilitas. Mereka memutuskan untuk bergerak di malam hari, memanfaatkan badai sebagai perlindungan agar tidak terdeteksi oleh pasukan keamanan Vera. Malam itu dengan badai yang terus memukul kota, mereka memulai perjalanan. Erin mengoperasikan drone untuk membuka jalur dan mengawasi situasi dari udara, sementara Talia dan Jackson bergerak melalui lorong-lorong bawah tanah yang semakin rapuh akibat gravitasi yang tidak stabil. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka mendekati fasilitas. Talia merasakan napasnya memburu. Satu langkah salah bisa berarti akhir bagi mereka semua. Sesampainya di fasilitas, mereka menemukan bahwa Skyweaver disimpan di ruang bawah tanah yang terkunci dengan kode akses biometrik. Talia menyadari bahwa mereka tidak punya waktu untuk meretas sistem ini. Dengan cepat, Erin mengeluarkan perangkat pemotong laser portabel yang ia bawa, dan mereka berhasil membuka pintu. Namun, saat mereka memasuki ruang penyimpanan, alarm keamanan tiba-tiba berbunyi. Pasukan keamanan Vera mulai berdatangan. Jackson dan teknisi lainnya mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan meledakkan salah satu terminal utama fasilitas. Sementara itu, Talia dan Erin mengangkut Skyweaver yang ternyata jauh lebih besar dan berat daripada yang mereka duga ke kendaraan transportasi. Kita harus keluar dari sini sekarang, seru Jackson. Wajahnya basah oleh keringat dan hujan. Namun sebelum mereka berhasil melarikan diri, mereka dihadang oleh Kyle Drayden, pemimpin kelompok pemberontak The Grounded, yang telah mengikuti pergerakan mereka sejak awal. KL percaya bahwa membawa Skyweaver kembali hanya akan memperpanjang ilusi kehidupan di atas awan. Ia menuntut agar alat itu dihancurkan dan semua warga kembali ke bumi. Kita tidak diciptakan untuk hidup di langit. Kota ini adalah kesalahan. Kita harus menghancurkan semua ini dan memulai kembali, katanya dengan penuh keyakinan. Talia mencoba meyakinkan KL bahwa Skyweaver adalah satu-satunya cara untuk mencegah kota jatuh dan menyelamatkan ribuan nyawa. Aku tahu engkau ingin perubahan, KL. Tapi ini bukan caranya. Kalau kota ini jatuh sekarang, tidak ada yang akan bertahan, termasuk engkau dan pengikutmu. Setelah perdebatan panjang, KL akhirnya mengizinkan mereka pergi, tetapi ia memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Kalau kalian gagal, tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Auroria, katanya sebelum menghilang ke dalam bayangan badai. Saat mereka melarikan diri dengan Skyweaver, tim ini menyadari bahwa mereka telah dikhianati.
Salah satu teknisi yang bergabung dengan mereka ternyata adalah mata-mata yang bekerja untuk Vera KL. Ia telah mengirimkan lokasi mereka ke pasukan keamanan korporasi. Sebuah konvoi kendaraan udara mulai mengejar mereka. Irene menggunakan drone-nya untuk menunda pengejaran, tetapi mereka tahu waktu mereka sangat terbatas. Talia dan timnya yang berhasil membawa Skyweaver ke lokasi tersembunyi di distrik pinggiran. Namun, alat itu masih perlu diaktifkan, dan penggunaannya akan memerlukan pengorbanan besar. Dengan badai yang semakin ganas dan kota yang hampir mencapai lapisan atmosfer berbahaya, Talia dan Jackson tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka harus memilih, menyelamatkan kota dengan Skyweaver atau menghadapi konsekuensi dari kehancuran yang tidak terelakkan. Hari penentuan akhirnya tiba. Kota Auroria semakin mendekati batas kritisnya. Bagian-bagian kota sudah mulai runtuh, jalanan utama retak dan pecah, gedung-gedung di pinggiran kota melayang liar di udara atau jatuh ke lapisan awan di bawahnya. Alarm darurat terus berbunyi, dan warga yang tersisa diliputi rasa panik. Beberapa mencoba mencari perlindungan, sementara yang lain berusaha melarikan diri menggunakan pesawat pribadi atau balon udara darurat. Di tengah kekacauan ini, Talia dan Jackson bersiap untuk langkah terakhir mereka. Skyweaver telah berhasil dipindahkan ke lokasi aman di distrik pinggiran, dan kini tiba saatnya untuk mengaktifkan alat tersebut. Namun, Talia menyadari bahwa Skyweaver tidak bisa dioperasikan begitu saja. Energi yang dibutuhkan untuk menjalankan alat ini sangat besar. Dan satu-satunya sumber energi yang cukup adalah inti Nimbus Core, sumber kehidupan kota itu sendiri. Jackson dengan cepat menghitung konsekuensinya. Jika kita mengambil energi dari Nimbus Core untuk mengaktifkan Skyweaver, kita bisa menstabilkan gravitasi kota. Tapi itu akan mengorbankan sebagian besar fungsi kota. Lampu akan padam, transportasi akan berhenti, dan sistem vital lainnya mungkin tidak akan berjalan lagi. Jelasnya, Talia tidak memiliki pilihan lain. Ia tahu bahwa menyelamatkan kota berarti mengorbankan kenyamanan yang selama ini dinikmati warganya. Kita bisa membangun kembali semuanya nanti, kata Talia tegas. Tapi kita tidak bisa membangun kembali kota ini jika semuanya jatuh ke bumi. Namun misi mereka tidak akan mudah. Vera KL yang mengetahui keberadaan Skyweaver melalui mata-matanya telah mengirim pasukan korporasi untuk merebut alat itu. Vera tidak peduli pada keselamatan warga. Baginya, keuntungan dan kendali atas Nimbus Core adalah prioritas utama. Ia bahkan sudah menyiapkan pesawat pribadinya untuk melarikan diri jika kota benar-benar runtuh. Ketika Talia dan timnya bersiap mengangkut Skyweaver ke pusat kota untuk dipasang langsung ke sistem gravitasi kota, pasukan korporasi Vera tiba. Drone dan kendaraan udara mengepung lokasi mereka. Erin Solas, dengan keterampilannya sebagai pilot drone, kembali memainkan peran penting. Ia menggunakan drone-drone kecil miliknya untuk mengacaukan radar pasukan Vera, memberi Talia dan Jackson cukup waktu untuk membawa Skyweaver ke kendaraan transportasi. Namun, serangan itu membuat tim kehilangan satu anggota. Salah satu teknisi mereka terluka parah dalam baku tembak, dan Talia harus membuat keputusan sulit untuk meninggalkannya demi keselamatan alat itu. Kita tidak punya waktu lagi, bisik Jackson, menarik Talia yang masih bimbang. Wajah Talia dipenuhi rasa bersalah, tetapi ia tahu bahwa setiap detik sangat berharga. Sesampainya di pusat kota, Talia dan Jackson menghadapi tantangan lain. Memasang Skyweaver ke sistem Nimbus Core sambil menghindari serangan dari pasukan korporasi Vera. Mereka masuk melalui jalur bawah tanah yang sudah mulai retak akibat gravitasi yang tidak stabil. Di dalam pusat energi, mereka menemukan Vera sedang bersiap untuk pergi. "Kenapa kalian tidak menyerah saja?" kata Vera, berdiri dengan angkuh di depan mereka. "Kota ini sudah tidak bisa diselamatkan. Teknologi ini adalah puncak dari apa yang bisa kita capai. Dan sekarang saatnya untuk membiarkannya berakhir." Talia mencoba berbicara dengannya. "Kalau kita bekerja sama, kita masih bisa menyelamatkan kota ini. Ribuan nyawa bisa diselamatkan. Ini bukan hanya tentang keuntungan atau teknologi, Vera. Ini tentang manusia." Namun Vera hanya tertawa dingin. "Manusia? Aku tidak peduli pada mereka. Mereka hanyalah angka dalam laporan keuangan. Aku sudah mendapatkan yang kubutuhkan dari kota ini." Sebelum Vera bisa melarikan diri, Irene dan beberapa warga yang mendukung Talia muncul untuk menghadang. Dengan bantuan mereka, Talia dan Jackson berhasil mencapai inti Nimbus Core. Vera yang akhirnya menyadari bahwa ia kalah memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia masuk ke pesawat pribadinya dan terbang pergi,
meninggalkan kekacauan di belakangnya. Di depan inti Nimbus Core, Talia dan Jackson mulai bekerja untuk menghubungkan Skyweaver ke sistem utama. Proses ini sangat rumit, karena Nimbus Core sudah berada dalam kondisi tidak stabil. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah ledakan energi yang bisa menghancurkan seluruh kota. Namun, ketika hampir selesai, Talia menyadari sesuatu yang mengerikan. Untuk mengaktifkan Skyweaver sepenuhnya, seseorang harus mengatur manual sistem penghubung inti di ruang kendali yang hanya bisa diakses satu orang. Ruang itu akan menjadi tempat terakhir karena energi besar yang dilepaskan akan membuat siapapun di dalamnya tidak bisa bertahan. Jackson segera menawarkan diri. Aku yang akan melakukannya. Kau lebih dibutuhkan di sini, Talia. Kota ini membutuhkanmu untuk membimbing mereka setelah semua ini selesai. Talia mencoba menolak, tetapi Jackson memegang bahunya dengan tegas. Aku tidak punya banyak waktu. Kau tahu ini satu-satunya cara. Dengan berat hati, Talia mengizinkan Jackson pergi. Ia menyaksikan sahabatnya masuk ke ruang kendali dan mengunci pintunya dari dalam. Jaga kota ini, Talia, katanya terakhir kali melalui komunikasi radio. Skyweaver akhirnya diaktifkan dan gravitasi kota mulai stabil. Bangunan yang melayang liar perlahan kembali ke posisi normal. Bagian kota yang hampir jatuh berhenti di udara dan badai mulai mereda. Namun, seperti yang diduga, hampir seluruh energi kota telah habis. Lampu padam, transportasi berhenti, dan warga terjebak dalam kegelapan sementara. Talia, dengan hati yang hancur karena kehilangan Jackson, keluar dari pusat energi. Ia mendapati kota yang diam, tetapi masih utuh. Warga mulai berkumpul, menyadari bahwa mereka telah selamat dari bencana besar. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan baru. Membangun kembali kota tanpa Nimbus Core yang selama ini menjadi tulang punggung mereka. Talia berdiri di salah satu balkon pusat kota menatap cakrawala. Di belakangnya, beberapa warga mendekat, mencari arah dan kepemimpinan. Di dalam dirinya, ia tahu bahwa Auroria telah berubah selamanya, tetapi ia bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kota ini masih bisa hidup dengan harapan baru. Fajar pertama setelah stabilisasi kota Auroria diselimuti suasana yang berbeda. Kota yang sebelumnya penuh dengan gemerlap cahaya dan hiruk-pikuk teknologi kini sunyi. Gedung-gedung yang dulunya terapung megah di langit kini melayang stabil dengan energi minimal. Seperti bayangan kota yang dulu penuh kemewahan. Namun, bagi Talia dan warga Auroria, kesunyian ini adalah awal dari babak baru. Talia bersama dengan warga yang bertahan di Auroria kini kembali membangun kota dengan kesadaran penuh bahwa menjaga keseimbangan alam dan energi dari teknologi yang diciptakan adalah hal wajib untuk keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang.